Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pertama dan Bapak Ibu dosen penguji kedua, serta Bapak Eli Susanto SIP MBA PhD selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, saya Pavita Salsabila Karana akan mempresentasikan tesis yang telah saya susun berjudul Analisis Strategi Bersaing pada CV Puri Pangalesari. Tesis saya berupa pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan pembahasan, saran dan kesimpulan. Untuk latar belakang yang pertama, pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia ini merasakan dampak akibat pandemi COVID-19. Indonesia saat ini telah mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 3% yang terlihat dalam kontribusi ekonomi menurut provinsi. Di urutan pertama ini DKI Jakarta memberikan kontribusi sebesar 16,64%. Kemudian yang kedua ada Jawa Timur sebesar 14,26%. Kemudian dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ini didominasi oleh 3 lapangan usaha, yaitu ada transportasi dan pergudangan sebesar 19,87% pertumbuhannya, kemudian untuk penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebesar 11,90%, kemudian industri pengolahan sebesar 4,89%. Ketiga lapangan usaha tersebut didominasi oleh UMKM, di mana menurut Kemenko, 99% bisnis Indonesia ini berada di level UMKM. UMKM sendiri memberikan kontribusi terhadap PDB hingga saat ini sebesar 8.573 triliun setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur sebagai pemberi kontributor pertumbuhan Indonesia kedua terbesar, ini memiliki angka nilai tambahan NTB Koperasi dan UMKM yang terlihat di tahun 2020 ini mengalami penurunan hingga kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 1.034,31 triliun rupiah, di mana industri pengolahan makanan dan minuman yang berperan besar dalam memberikan nilai tambah tersebut. Kemudian Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai kota pariwisata yang terpopuler, ini mengalami peningkatan jumlah UMKM di tahun 2022 yang sebelumnya sebanyak 6.983 unit menjadi 7.090 unit. Kemudian Cenderamata sendiri di Malang ini cukup terkenal akan hasil pertaniannya, terutama keripik. Di Kota Malang ini terdapat 2 nama dan sekaligus tempat kunjungan favorit wisatawan sebagai toko oleh-oleh, yaitu Lancar Jaya dan Suari. Merek lainnya yang beredar juga diantaranya ada Nakde, Sokres, Fruta, dan Levina. Kemudian, kepopuleran keripik ini menjadi sangat diminati pada masa pandemi yang terlihat pada Google Trends selama 12 bulan terakhir. Kata keripik ini sendiri berada di atas 50, yang menunjukkan bahwa pasar produk keripik ini tidak sepi peminat. Kemudian, UMKM merasakan dampak COVID-19, di mana masa pandemi UMKM ini terdampak dari tidak kepastian oleh masa pembatasan aktivitas, seperti CV Puri Pangalesari yang juga merasakan secara langsung yang mengganggu aktivitas bisnis mereka. Menurut narasumber yang telah saya wawancarai, beliau menyatakan bahwa selama pandemi dampaknya ini luar biasa. Keuntungan dan penjualan mereka menurun sebesar 50%. Bahkan bisnis juga sempat terhenti selama 2 tahun karena tidak dapat beroperasi secara maksimal. Selain itu, beliau juga menjelaskan kelompok UMKM juga mengeluhkan hal yang sama, hingga mereka terpaksa harus menerima retur barang. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, kemudian muncul rumusan masalah yang telah saya susun, yaitu yang pertama, dampak COVID terhadap penjualan. CV Puri Pangalesari ini sebagai produsen keripik buah di Kota Malang mengalami penurunan pendapatan 50%. Penurunan tersebut akibat pandemi yang melanda selama 2 tahun sehingga mengakibatkan bisnis tidak dapat beroperasi secara maksimal. Harga buah yang tinggi serta dampak pandemi yang ditimbulkan tersebut membuat CV Puri Pangalesari ini mengambil langkah untuk memasuki pangsa sayuran. Namun langkah tersebut tidak diiringi oleh strategi bisnis bersaing yang belum pernah disusun oleh perusahaan. Kemudian juga tidak hanya bersaing dengan merek ternama, CV Puri Pangalesari juga berhadapan dengan UMKM lainnya di Kota Malang yang setiap tahunnya bertambah, mengingat produk keripik ini masih menjadi minat masyarakat dalam kategori makanan kemasan dikonsumsi keseharian.
Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama ada apa saja faktor-faktor lingkungan eksternal dari CV Puri Pangasari, kemudian yang kedua faktor apa saja yang dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan, kemudian yang ketiga apa strategi bisnis yang dapat diterapkan oleh CV Puri Pangasari dalam menghadapi persaingan lingkungan bisnis kritis di Malang saat ini. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal, kemudian yang kedua untuk menganalisis kondisi internal perusahaan, kemudian yang ketiga untuk memformulasi strategi yang dapat diterapkan oleh CV Puri Pangasari sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis kritis. Kemudian untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan ilmu perkuliahan, kemudian juga diharapkan dapat menjadi panduan pengetahuan bagi sivitas akademik maupun masyarakat dalam mengelola UMKM. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian diharapkan dapat membantu manajemen dalam menyusun dan menjalankan strategi di masa depan. Kemudian untuk lingkup penelitian, ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi pada perusahaan CV Puri Pangasari sebagai objek penelitian. Kemudian penelitian ini mengacu pada teori manajemen strategi dan strategi bersaing yang menjadi dasar pemikiran peneliti. Yang pertama, landasan teori yaitu mengenai manajemen strategis. Manajemen strategis sendiri harus berkembang dengan memprediksi masa depan. Proses manajemen strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada strategi making dan juga strategi executing. Untuk strategi making sendiri ini terdapat 5 proses tahapan yang terlihat pada bagian nomor 1 ini. Yang pertama ada penentuan visi misi, kemudian analisis lingkungan, kemudian formulasi strategi, implementasi strategi, dan juga evaluasi kinerja. Ada analisis lingkungan eksternal, di mana PESTEL itu merupakan akronim dari Political, Economic, Social Culture, Teknologi, dan Legal. Di mana kelima komponen ini digunakan untuk mengetahui faktor pada tingkat lingkungan makro yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang terlihat pada bagian nomor 2 ini. Kemudian ada analisis struktur industri, di mana menurut Porter terdapat 5 kekuatan atau 5 forces framework, yang kelimanya ini merupakan fungsi industri yang dapat terlihat pada bagian 3 5 kekuatan bersaing ini. Kemudian analisis rantai nilai. Menurut Porter, bahwa perusahaan pada dasarnya merupakan kumpulan tindakan yang saling terkait satu sama lain untuk menghasilkan barang. Rantai nilai ini sendiri terbagi atas dua aktivitas, yaitu ada aktivitas pokok dan juga aktivitas penunjang yang dapat dilihat pada bagian 4 ini. Analisis SWOT ini memberikan wawasan lintasan organisasi yang dikategorikan menjadi strength, opportunities, weakness, dan juga threat. Kemudian yang terakhir ada analisis strategic business. Menurut Porter, perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang mendukung keunggulan bersaing. Keunggulan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Dua jenis dasar keunggulan tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 3 strategi, yaitu biaya, diferensiasi, dan juga fokus, yang dapat dilihat pada tabel 1 Porter Generic Strategy. Nah, pemikiran penelitian yaitu yang pertama dari rumusan masalah yang telah disimpulkan, akan dilakukan analisis eksternal dengan PESTEL dan juga 5 forces, kemudian analisis internal dengan rantai nilai, kemudian dari kedua analisis lingkungan tersebut akan dibentuk analisis SWOT yang akan membantu formulasi strategi bisnis generik, dan kemudian pada akhirnya akan menjadi kesimpulan dan rekomendasi strategi. Kemudian ada metode penelitian yang telah mendesain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kondisi industri, kemudian analisis lingkungan internal untuk mengetahui aktivitas bisnis yang memberikan keunggulan bagi perusahaan, kemudian analisis SWOT untuk menetapkan arah strategis, kemudian rekomendasi dan formulasi strategi disusun berdasarkan hasil analisis. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian sendiri, subjeknya merupakan CV Puri Pangasari. Kemudian fokus penelitian ini pada analisis strategi bersaing yang dapat diterapkan di sektor industri terkait. Kemudian dari durasi penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu dari November 2023 hingga Februari 2024. Metode pengumpulan data yaitu data primer dilakukan wawancara semi struktur dengan narasumber berjumlah 3, yaitu business owner itu sendiri, bagian aset dan keuangan, bagian packaging dan QC. Kemudian observasi juga dilakukan mengamati aktivitas dan situasi yang terjadi di sektor Puri Pangasari. Kemudian data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti data internal perusahaan, jurnal, laman berita, dan artikel. Kemudian metode analisis data dari observasi dan wawancara ini akan diolah menjadi catatan observasi untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut. Kemudian analisis data yang melibatkan proses pengolahan dan deskripsi dengan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan. Untuk instrumen penelitian, wawancara dilakukan secara tatap muka satu persatu dalam mengajukan pertanyaan, kemudian direkam dan diolah menjadi catatan. Masuk pada analisis dan pembahasan, yang pertama yaitu analisis PESTEL, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa faktor perekonomian ini memberikan pengaruh positif, kemudian hukum memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan eksternal industri makanan dan minuman. Pandemi yang menjadi penyebab gejolak perekonomian dunia ditangani oleh pemerintah Indonesia dengan menjaga kestabilan konsumsi domestik. Pemerintah menyusun kebijakan untuk memprioritaskan produk lokal dalam menjaga iklim usaha di Indonesia. Selain itu, faktor hukum juga memberikan pengaruh bagi industri dengan adanya sertifikasi pangan dan peraturan perundangan keamanan pangan. Selain itu, faktor hukum juga memberikan pengaruh bagi industri dengan adanya sertifikasi pangan dan peraturan perundangan keamanan pangan. Hal tersebut dapat menjadi penghambat untuk mencegah pemain baru masuk ke dalam pasar dan para investor yang ingin meningkatkan kemajuan industri makanan di Indonesia. Kemudian yang kedua, analisis external Porter 5 forces. Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas persaingan antar kompetitor ini relatif moderat, kemudian ancaman pendatang baru ini relatif moderat, kemudian daya tawar pemasok ini relatif kuat, daya tawar pembeli ini relatif kuat, dan juga ancaman barang substitusi ini juga relatif kuat. Pertumbuhan industri makanan olahan yang mencapai angka 8% ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki banyak pilihan produk, di mana itu dapat menjadi substitusi. Kemudian juga pemasok memiliki peran kuat pada industri,
yang dapat mempengaruhi harga bahan mentah. Sehingga di sisi lain, pembeli juga memiliki daya tawar yang kuat karena sensitivitasnya terhadap harga. Kemudian untuk analisis internal rantai nilai, dari primary activities terlihat bahwa perusahaan ini berfokus pada pengendalian mutu untuk menjaga kualitas keripik. Kemudian menggunakan 3 ekspedisi untuk pengiriman domestik, serta kontainer jalur laut untuk pengiriman internasional. Kemudian perusahaan juga melakukan pemasaran melalui word of mouth, kemudian juga WhatsApp, serta diskon biaya pengiriman untuk meningkatkan penjualan. Kemudian dalam support activities terlihat mencakup struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Manajemen perusahaan sendiri dilakukan oleh satu direktur sebagai one-man show yang mengelola infrastruktur perusahaan. Kemudian sementara rekrutmen dan juga absensi ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan. Kemudian perusahaan juga melakukan penerimaan tenaga mahasiswa PKL sebagai bentuk penerapan inovasi. Kemudian penggunaan teknologi mesin produksi vacuum drying dan juga pembaharuan kemasan ini untuk mengungguli pesaing. Kemudian perusahaan melakukan pengadaan yang dilakukan secara harian dengan peningkatan stok yang akan dilakukan sebagai antisipasi kenaikan biaya produksi di waktu tertentu. Setelah dilakukan analisis lingkungan, kemudian analisis SWOT dapat disusun. Yang pertama, mencatat beberapa kekuatan, termasuk penerapan 5 nilai perusahaan, hubungan pemasok yang kuat, kontrol bahan baku, strategi penjualan mulut ke mulut, dan jaringan distribusi yang mapan. Namun juga ada kelemahan, seperti ketergantungan pada bahan baku musiman, terbatasnya teknologi produksi, dan ketergantungan pada pemilik dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk peluang, termasuk peningkatan permintaan akan makanan ringan sehat, ekspansi pasar domestik internasional, serta kemajuan teknologi. Untuk ancaman, yaitu terdiri dari persaingan kuat, potensi gangguan pasokan bahan baku, dan juga gejolak politik di tingkat nasional maupun internasional. Dari analisis SWOT yang telah disusun, maka terbentuk matriks strategi. Strategi SO, meningkatnya penjualan melalui pemasaran digital, termasuk TikTok, Shopee, memperluas jaringan distribusi dengan menjadi mitra bersama minimarket, dan meningkatkan produksi keripik sayur dengan bahan baku berkualitas tinggi. Kemudian untuk strategi WO, yaitu meningkatkan penggunaan teknologi canggih, menambah lini produk tidak musiman, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk kompetensi pasar. Kemudian strategi ST, yaitu dengan meningkatkan produksi dengan memperhatikan tren camilan kemasan yang diproduksi oleh perusahaan besar. Kemudian memperluas pilihan pemasok untuk mengantisipasi berkurangnya stok di Kota Malang. Kemudian memperkuat penjualan domestik dengan melakukan kemitraan yang memiliki stabilitas politik. Untuk strategi WT, yang pertama bekerja sama dengan perusahaan teknologi, kemudian membentuk tim pemasaran inovatif, dan menggunakan bahan baku yang berbeda untuk mengurangi resiko dan membangun integrasi rantai pasok. Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dapat dilakukan formulasi strategi, yaitu berdasarkan strategi dan reporter yang dapat diterapkan oleh perusahaan berupa broad differentiation strategy. Di mana strategi ini berasal dari yang pertama ada kustomisasi pengemasan yang tersedia bagi konsumen yang ingin bermitra, kemudian layanan kepada mitra yang dapat menerima barang dalam keadaan siap jual, dan juga aktivitas operasi yang menjadi proses yang dapat membedakan dengan para perusahaan UMKM lainnya, dan juga perusahaan juga menyediakan pilihan tingkat kualitas bahan mentah kepada para mitra untuk menyesuaikan harga yang mereka butuhkan. Implikasinya, perusahaan dapat memperluas segmen pasar dengan membentuk produk sebagai barang konsumsi keseharian, bukan hanya sebagai produk khas daerah. Kemudian yang kedua, penambahan lini produk keripik sayur ini menjadi langkah awal perusahaan untuk membedakan diri dari para pesaingnya. Kesimpulan yang didapatkan, yang pertama, hasil analisis pastel ini menunjukkan bahwa perusahaan di industri mami ini memiliki peluang untuk berkembang atas dukungan pemerintah, pemulihan ekonomi Indonesia, dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perkembangan teknologi juga menjadi potensi bagi industri UMKM makanan kemasan untuk memanfaatkan media sosial. Kemudian di sisi lain juga persaingan industri ini tergolong moderat, sehingga perusahaan perlu memperhatikan pemasok dan juga jalur distribusi yang menjadi faktor penting dalam mengungguli para pesaing. Dan yang kedua, hasil analisis internal menunjukkan bahwa CV Puri Pangalsari memiliki keunggulan dalam operasi dan logistik,
serta potensi ekspansi pasar domestik dan internasional. Kontrol terhadap bahan baku yang berkualitas, relasi jalur distribusi yang terjaga, dan inovasi produk ini perlu menjadi perhatian sebagai daya saing perusahaan. Selanjutnya, hasil analisis SWOT ini mencatat bahwa kekuatan operasional dan jaringan distribusi yang luas, namun kelemahan pada ketergantungan bahan baku musiman dan teknologi terbatas. Kemudian yang ketiga, strategi bersaing yang cocok untuk diterapkan oleh CV Puri Pangansari yaitu growth differentiation dengan berfokus pada perluasan pangsa pasar produk keripik sayur. Kemudian saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan yang pertama yaitu pendelegasian wewenang harus mulai aktif dilakukan. Mengingat pengambilan keputusan saat ini sangat bergantung oleh pemilik. Kemudian yang kedua, membentuk tim pemasaran untuk menerapkan strategi pemasaran digital. Dapat melakukan survei tren minat makanan olahan kemasan. Kemudian juga dapat melakukan ekspansi distribusi melalui retail market atau pasar online. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.